Halo Sobat Maya, kembali lagi ke series maraton saham IPO. Di video kali ini kita akan membahas tentang saham IPO SUPA ataupun Superbank. Nah, jadi dulu Superbank ini didirikan di Bandung Sobat Maya di tahun 1993 dengan namanya itu Bank Fama Internasional. Lalu di tahun 2021, Grup MTEK mengakuisisi Bank Fama ini, Sobat Maya, melalui PT Elang Media Visitama dan juga PT Nusantara Berkat Agung. Lalu di tahun 2022, Grab ini masuk ya menjadi mitra strategis dari Superbank. Lalu di tahun 2023, Kakao Bank ini juga masuk menjadi mitra strategisnya. Dan di tahun 2023 juga terjadi perubahan nama ya dari yang sebelumnya PT Bank Fama Internasional menjadi PT Superbank Indonesia atau lebih dikenalnya dengan Superbank. Nah, di tahun 2024 pertama kali ini launching ke publik ya untuk aplikasi Superbank. Dan di akhir tahun 2024 udah mendapatkan lebih dari 2,7 juta pengguna. Dan di tahun 2025, Superbank ini udah mencetak laba ya. Dan jumlah pengguna aplikasinya itu udah mencapai 4 juta pengguna per bulan Juni 2025. Nah, jadi untuk Superbank sendiri ini adalah bank digital yang menurut saya pribadi ekosistemnya itu besar Sobat Maya. Jadi dia tuh di backup oleh Grab, OVO, MTEK, Singtel, dan juga Kakao Bank. Hingga Juni 2025, nasabah dari Superbank ini udah mencapai 4 juta nasabah dan total buku pinjamannya itu udah 8,3 triliun. Nah, pertumbuhan jumlah nasabah yang sangat pesat dari Superbank ini salah satunya disebabkan oleh bantuan ekosistemnya yaitu Grab dan juga OVO karena adanya cross-selling di aplikasi Grab dan OVO yang memungkinkan pengguna dari Grab dan OVO itu untuk memiliki akun di Superbank. Jadi pengaruh ekosistem itu benar-benar besar ya Sobat Maya ya. Nah, lalu berikut ini adalah beberapa produk yang dikeluarkan oleh Superbank. Nah, saya sendiri adalah nasabah dari Superbank. Dan saya juga udah pernah bikin videonya tentang Superbank dan pengalaman saya memakai Superbank. Hingga saat ini, belum ada kendala berarti ya. Dan Superbank sendiri adalah salah satu main account saya. Nah, kenapa Superbank ini bisa menjadi salah satu main account saya? Karena dia tuh menawarkan bunga di tabungannya yang tinggi, Sobat Maya. Saat ini bunga di tabungannya itu 5% per annumnya. Jadi tabungannya ini merupakan tabungan high yield ya. Jadi sebelumnya itu saya juga punya kayak Bank, terus Bank Jago, lalu ada Neocommerce juga. Tapi sekarang saya mainnya ataupun utamanya di Superbank ini. Karena memang saat ini tabungan di Superbank itu menawarkan bunga yang paling tinggi ya. Untuk Bank dan Jago itu malah saya udah nggak pakai lagi. Di Neocommerce saya masih taruh dana. Dan untuk Neocommerce, Bank dan juga Arto ini semuanya tabungannya itu dijamin LPS. Karena dia memberikan suku bunga di bawah suku bunga LPS. Sementara Superbank ini nggak dijamin LPS nih Sobat Maya. Karena suku bunganya yang diberikan itu melebihi suku bunga yang dijamin oleh LPS. Tapi kenapa saya berani untuk taruh dana saya di Superbank ini? Ya salah satunya karena sosok-sosok di balik Superbank dan manajemennya yang saya yakin dalam jangka waktu dekat harusnya nggak akan ada masalah. Nah, jadi ini adalah produk yang ditawarkan oleh Superbank ya. Saya juga taruh dana di sini. Jadi dia itu memberikan kita bunga hingga 5% per tahunnya atau per annum. Lalu ada juga transfer BI Fast gratis untuk 200 transaksi pertama setiap bulannya. Lalu dia juga ada Saku by Superbank. Jadi Saku ini kayak kita mau diversifikasi portofolio lah. Untuk bunganya sendiri, ya basically dia sama dengan tabungan utama. Dan saya sendiri nggak taruh uang di Saku karena menurut saya nggak penting-penting amat ya. Kecuali bagi orang yang mau memisahkan nih keperluannya. Jadi misalnya sakunya ada yang buat nabung untuk misalnya jalan-jalan, mau nabung untuk beli barang. Nah, itu bisa dipecah-pecah untuk sakunya. Jadi nabungnya ibaratnya di situ, enggak digabung dengan tabungan utamanya. Cuma saya sendiri enggak pakai. Lalu ada juga celengan oleh Superbank atau celengan by Superbank. Nah, ini adalah salah satu fitur yang menurut saya pribadi menarik ya, Sobat Maya. Karena celengan ini memberikan kita itu bunga 10% per tahunnya. Which is ini gede banget ya. Cuma walaupun gimmicknya itu gede ya. Jadi menurut saya pribadi ini gimmick. Karena untuk mencapai 10% itu
kita tuh nggak bisa nabung terus-terusan di sini. Dia ada cap-nya, Sobat Maya. Jadi maksimal di Rp4.999.999. Di atas itu atau ketika mencapai 5 juta, celengannya itu akan pecah otomatis. Jadi ibaratnya kita akan dikasih bunga 10% yang kita taruh di celengan ini itu maksimal 10%. Dengan cap-nya itu maksimal 4,999 juta. Jadi ini adalah salah satu teknik marketing yang menarik. Mereka bisa brandingin bahwa mereka memberikan bunga hingga 10%. Cuma ada syarat dan ketentuan berlakunya. Syarat ketentuannya salah satunya adalah nggak boleh lebih dari 5 juta atau ketika mencapai 5 juta celengannya akan pecah sendiri. Kalau saya ngakalinnya ya ketika udah sampai 4 jutaan saya stop nabung di celengan ini ya Sobat Maya ya. Jadi nggak didebet-debet dan saya mendapatkan bunga 10% per tahun untuk 4 jutaan tersebut. Oke, lalu ada juga deposito, bunganya lumayan tinggi hingga 7,5% per tahun. Cuma saya pribadi nggak pakai deposito karena saya lebih suka di tabungan ya, yang kita tuh bisa fleksibel, mau tarik dananya kapan aja. Contohnya misalnya untuk ikutan IPO, saya bisa tarik dulu dananya, masukin dulu ke IPO, baru nanti setelah refund, saya taruh lagi ke tabungannya. Jadi kalau untuk deposito sendiri saya kurang tertarik. Nah, lalu ini adalah penyaluran pinjaman dan pembiayaan ya dari Superbank. Awalnya tuh saya juga sempat bingung. Kenapa Superbank ini bisa menawarkan suku bunga yang tinggi ya, di mana bank digital lain itu udah menurunkan suku bunganya. Kalau misalnya dia kasih suku bunga yang tinggi untuk deposannya seperti saya, ya dia dapat cuannya dari mana? Tapi ternyata setelah melihat structure dari pinjaman dan produk pembiayaannya, ya make sense karena mereka itu sebagian besar untuk pinjamannya itu adalah di segmen retail dan UMKM. Sementara untuk segmen retail dan UMKM ini bunga yang diberikan itu cukup tinggi ya. Nah, bisa kita breakdown sendiri. Ini adalah produk pinjaman dari Superbank. Yang pertama itu adalah pinjaman retail dan UMKM, yaitu pinjaman atau sendiri atau PAS. Nah, untuk PAS sendiri itu pinjamannya ditawarkan hingga limit mencapai 100 juta rupiah, tentunya dengan profil resiko masing-masing nasabah itu berbeda. Lalu bunga yang ditawarkan itu mulai dari 0,05% flat per hari atau sekitar 1,5% flat per bulan. Kalau disetahunkan, itu kurang lebih 18% per tahun. Jadi bunga yang ditawarkan itu lumayan besar ya Sobat Maya. Jadi ini semacam KTA tapi lebih fleksibel dan lebih gampang diakses karena bisa langsung diakses dari aplikasi Superbanknya. Ketika mereka memberikan kita bunga 5%, tapi bisa menyalurkan kredit sampai 18% per tahun, ya makanya nggak heran ya, margin dari usahanya Superbank ini masih cukup tebal. Oke, lalu selain penyaluran di aplikasi, yaitu lewat PAS, ada juga loan partnership. Nah, loan partnership ini dilakukan melalui kemitraan strategis dengan perusahaan pembiayaan berbasis digital, lalu ada juga lembaga multi-finance dan entitas lainnya. Untuk loan partnership ini, dia itu lebih menyasar ke segmen-segmen yang underbanked atau unbanked. Jadi orang-orang yang memang nggak punya rekening bank atau orang yang nggak terjamah dari jangkauan bank yang masih financial literasinya itu kurang mumpuni ya, Sobat Maya ya. Dan tentunya untuk pinjaman semacam ini, untuk segmen yang unbanked atau underbanked ini pasti suku bunga yang ditawarkan itu tinggi ya. Cuma dari sisi resiko ada juga resikonya di mana NPL-nya ataupun kemungkinan gagal bayarnya itu lumayan besar. Makanya Superbank kedepannya juga harus memperhatikan tentang hal ini. Lalu ini adalah pinjaman non-retail dan juga UMKM. Nah, selain pinjaman retail dan UMKM, ada juga pinjaman non-retail dan non-UMKM dari Superbank. Tentunya untuk pinjaman non-retail dan UMKM ini bunga yang ditawarkan kepada para nasabah itu nggak sebesar dari pinjaman retail ya, karena mereka juga harus berkompetisi dengan bank-bank lainnya. Oke, lalu ini adalah market share dari digital bank yang ada di Indonesia. Untuk saat ini, per Juni 2025, itu pemimpin pasarnya masih si bank ya. Yang kedua ada Bank Jago. Dan ketiga ini ada Superbank. Jadi dia baru 1 tahunan launching, tapi market share-nya udah gede banget. Tentunya hal ini nggak lepas dari keunggulan ekosistemnya, yaitu Grab dan OVO, yang bisa mengakuisisi customer untuk Superbank itu jauh lebih cepat. Dan nggak menutup kemungkinan di tahun 2026 komposisi ini akan berubah lagi ya Sobat Maya.
Kenapa? Karena saya sendiri ini dulunya pengguna si Bank dan Bank Jago, tapi sekarang saya rasa untuk fitur-fitur dan apalagi dari sisi bunganya itu lebih unggul Superbank ya. Makanya saya juga pribadi pindah dari si Bank dan Bank Jago ke Superbank. Kalau untuk newcomer saya juga masih pakai, masih ada dananya juga. Tapi untuk si Bank dan Bank Jago saat ini udah saya tinggalkan ya ataupun nggak pakai dulu. Jadi nggak menutup kemungkinan di tahun-tahun selanjutnya kalau misalnya Superbank ini masih bisa menawarkan fitur-fitur yang menarik, nggak menutup kemungkinan market share dari Superbank ini juga akan naik ke depannya. Lalu berikut ini adalah beberapa grafik yang bisa menggambarkan pertumbuhan kinerja dari Superbank. Nah, kalau misalnya kita lihat, pada April 2024, ini nasabah dari Superbank kurang lebih hanya 20.000, Sobat Maya. Tapi per 30 Juni 2025, udah menjadi 4 juta nasabah. Jadi pertumbuhannya sangat amat signifikan ya. Lalu dari sisi rata-rata transaksi per hari, ini juga naiknya secara signifikan. Dari sisi simpanan nasabah, ini juga naiknya sangat signifikan ya. Di Juni 2024 itu hanya 1 triliun. Per Juni 2025 udah menjadi 8,4 triliun. Nah, di sini ada juga salah satunya dana yang saya tempatkan ya di Superbank. Oke, lalu dari sisi pinjaman ini juga naik dari tahun ke tahun dan bagus banget pertumbuhannya. Lalu untuk dari sisi loan withdrawal dan lending application-nya ini juga bagus ya. Jadi kalau bisa kita bilang kinerja dari Superbank ini sangat bertumbuh sangat signifikan. Oke, lalu berikut ini adalah laporan laba rugi dari Superbank. Kalau misalnya kita lihat dari pendapatan bunga ataupun revenue-nya, ini naiknya gila ya dari tahun ke tahun Sobat Maya. Di tahun 2022, pendapatan bunga dari Superbank itu adalah di 169 miliar. Tapi di tahun 2023, dia itu udah menjadi 323 miliar atau naik hampir 2 kali lipat dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Lalu di tahun 2024, kenaikannya malah di atas 2 kali lipat, Sobat Maya. Jadi luar biasa banget. Dan kalau misalnya kita lihat data per 30 Juni 2025 dibandingkan dengan 30 Juni 2024, most likely di tahun 2025 pendapatan bunga dari Superbank ini juga akan lebih dari 2 kali lipat dibandingkan dengan tahun 2024. Dan tentunya ini adalah sesuatu hal yang sangat luar biasa. Lalu jika kita lihat dari sisi laba bersihnya, laba bersih untuk tahun 2022 ini bukan laba, tapi malah rugi bersih ya, sebesar 155 miliar. Lalu di tahun 2023, kerugiannya makin besar menjadi 385 miliar, dan di tahun 2024 sedikit berkurang menjadi 366 miliar. Namun, yang luar biasa, per 30 Juni 2025, Superbank ini udah mencatatkan laba bersih sebesar 20,5 miliar. Dan kalau Superbank ke depannya bisa terus mempertahankan growth-nya, lalu melakukan cost efisiensi, bukannya nggak mungkin ya, Superbank ini akan menjadi salah satu saham dengan kriteria super growth. Karena dari sisi pendapatan bunganya ini luar biasa banget. Dari tahun ke tahun itu naiknya hampir 2 kali lipat. Kalau misalnya bisa dipertahankan terus, wah gila sih. Untuk saham-saham yang dia bisa kinerjanya naik 20% aja per tahun itu udah growth stock banget. Apalagi yang macam Superbank ya, yang naiknya itu hampir 2 kali lipat dalam setiap tahunnya. Ya, ini akan jadi salah satu pertimbangan lagi ke depannya Sobat Maya kalau misalnya Sobat Maya memang mau keep saham Superbank ini dalam jangka waktu panjang. Lalu berikut ini adalah kebijakan dividen dari Supa. Jadi, sebanyak-banyaknya sebesar 85% dari laba bersih tahun berjalan yang akan dibagikan kepada para pemegang sahamnya. Nah, ini dividen payout rasionya gede ya, Sobat Maya ya. 85% itu gede banget. Cuma yang perlu kita perhatikan di sini, untuk rencana pembagian dividennya itu berdasarkan laba tahun buku 2029. Jadi masih lama banget ya, masih ada 4 tahun lagi. Dan ya secara data, mereka memang belum bisa membagikan dividen dalam jangka waktu dekat Sobat Maya. Karena dari sisi ekuitas, itu saldo labanya masih defisit dan defisitnya itu masih gede. Nanti kita bahas di belakang. Jadi ketika saldo labanya defisit, ya tentunya nggak bisa membagikan dividen ya. Makanya ini kurang lebih saya melihat, manajemen melihatnya di tahun 2029, untuk saldo laba defisitnya itu udah tertutup ya. Di tahun 2029 berbalik menjadi saldo laba positif. Nah, mari kita lihat aja untuk perkembangan Superbank apakah akan seperti itu atau enggak ya ke depannya.
Oke, lalu ini adalah para pemegang saham dari Supa. Lumayan banyak. Dan ini kalau kita breakdown, ini ada MTech, ini ada Kudo Teknologi Indonesia, afiliasinya Grab, ini ada Singtel, ini juga afiliasinya Grab, ini afiliasinya MTech, lalu ada juga Kakao Bank dan BST. Nah, BST ini memegang saham yang bisa dibilang tuh kayak Goto, Sobat Maya. Goto dalam artian apa? Dia tuh ada semacam ESA dan MESOP-nya, di mana manajemen ataupun karyawan dari Supa ini bisa mengkonversi sahamnya di pasar nego dengan harga Rp1. Kalau misalnya Goto kan itu di harga Rp2 ya. Nah, kalau di Supa ini di harga Rp1. Lebih lanjut, untuk program dari Supa ini untuk karyawannya itu disebut dengan program Long Term Incentive Plan atau LTIP. Nah, jadi LTIP ini udah dilaksanakan sebanyak 3 kali ya Sobat Maya dengan ketentuan dan waktunya sebagai berikut. Lalu untuk jumlah peserta yang berpartisipasi juga bisa Sobat Maya lihat di sini. Lalu nantinya untuk jadwal pengalihan sahamnya itu ada di sini juga Sobat Maya. Banyak yang bilang apakah LTIP-nya Supa ini bakalan mirip Goto? Saya rasa sih enggak ya, karena kalau Goto itu gede banget. Dan kalau Supa ya nggak terlalu gede lah. Cuma bagi saya pribadi, ya LTIP ini bisa menghambat kenaikan harga Supa di masa mendatang. Karena gimana enggak ya, kita konversinya Rp1, harga sahamnya nanti di market ya berkisar 500-600 bahkan ketika IPO. Jadi ya siapa yang nggak mau ya gitu ya. Pasti nantinya akan dikonversi, jelas banget. Itu langsung 500 bagger ya. Jadi tentu saja ketika ada penjualan, apalagi jumlahnya sebesar 650 juta lembar saham atau sekitar 6,5 juta lot, ya itu pastinya dapat menghambat kenaikan harga saham dari Supa sendiri. Cuma ya ini nggak terlalu krusial kayak Goto ya, Goto jauh lebih banyak lagi. Oke, lalu untuk lock-up period di IPO-nya Supa ini, hanya ada BST ya yang kena lock-up period Sobat Maya. Jadi BST ini itu yang tadi memegang LTIP-nya Supa. Jadi mereka tuh nggak akan mengalihkan ataupun karyawannya itu nggak akan bisa mengalihkan walaupun udah dikonversi selama 8 bulan dari semenjak Supa ini listing di bursanya kita. Lalu selain BST, itu ada juga EMV dan juga KTI ya yang sukarela nggak akan mengalihkan kepemilikan sahamnya selama 12 bulan dari semenjak Supa ini listing di bursanya kita. Cuma kalau misalnya Sobat Maya lihat, tadi itu jumlah pemegang sahamnya lumayan banyak ya, dan nggak di lock semua. Semoga aja kejadian kayak di IPO-nya buka nggak terjadi ya, di mana hari keduanya ada pemegang saham lama yang langsung guyur di market. Karena ketika hal itu terjadi, pastinya itu akan menyebabkan panic selling dan kemungkinan harga sahamnya cenderung turun ke bawah. Oke, lalu beberapa hal yang menarik di IPO-nya Supa, salah satunya adalah komisaris independen dari Supa, yaitu ada Bu Yeni Wahid. Nah, Bu Yeni Wahid ini merupakan anak presiden kita ya, dari almarhum Pak Gus Dur. Dan untuk Bu Yeni Wahid, menurut saya track record-nya lumayan bagus. Beliau juga pernah menjadi pemegang saham di Wirge. Untuk saat ini nggak tahu ya masih pemegang saham atau enggak. Tapi waktu Wirge listing di bursanya kita itu naiknya gila-gilaan ya harga sahamnya. Nah, untuk saat ini Bu Yeni juga masih menjadi komisaris independen di Bukalapak. Jadi ya masih dalam lingkupnya MTech ya. Lalu selanjutnya, Presiden Direktur dari Supa ini adalah Bapak Tigor Siahaan. Nah, kebetulan waktu saya masih kerja di CMB, saya tuh ya kurang lebih pernah meeting lah dengan Pak Tigor ini ya, beberapa kali. Dan menurut saya pribadi nih Sobat Maya, Pak Tigor ini adalah salah satu sosok yang sangat capable dan berintegritas. Jadi makanya nggak heran ya waktu Pak Tigor itu pindah dari Bank CMB ke Bank Fama, saya itu udah memikirkan, wah, suatu hari pasti Bank Fama itu akan jadi gede juga. Karena di bawah kepemimpinan Pak Tigor, Bank CMB itu juga kinerjanya naik cukup signifikan. Dan saya yakin di tempat baru, Pak Tigor pun akan melakukan hal yang sama ya. Membawa perusahaan yang dipimpinnya itu menjadi lebih besar lagi. Dan bagi saya pribadi, ini adalah salah satu sentimen positif ya untuk IPO-nya Supa. Oke, lalu berikut ini adalah struktur IPO dari Supa. Jadi sebanyak-banyaknya 4,4 miliar lembar saham atau mewakili sebanyak 13% dari modal ditawarkan dan di store penuh yang akan ditawarkan kepada masyarakat. Untuk harga penawarannya sendiri berkisar antara 525 hingga 695.
Sehingga dana yang akan diraup dari IPO ini adalah sebanyak-banyaknya sebesar 3 triliun. Lalu dana IPO tersebut akan digunakan untuk tujuan-tujuan sebagai berikut. Yang pertama, sekitar 70% ini akan digunakan untuk modal kerja. Dan sisanya sekitar 30% ini akan digunakan untuk belanja modal dalam rangka mendukung kegiatan usaha perseroan. Nah, untuk tujuan penggunaan dana IPO-nya menurut saya lumayan menarik ya, karena sebagian besar itu digunakan untuk operasional perusahaan, yang dimana untuk operasionalnya sendiri dalam penyaluran kredit menurut saya bagus ya, apalagi usahanya banking. Lalu untuk sisa dananya juga menurut saya bagus, apalagi kalau misalnya disalurkannya itu ke bidang IT ya, yang menurut saya sangat krusial untuk perbankan saat ini supaya bisa menghindari fraud-fraud yang mungkin terjadi di masa mendatang. Lalu yang akan menjadi underwriter di IPO-nya Supa ini ada 4 ya, Sobat Maya. Ada Mandiri Sekuritas atau CC, lalu ada CLSA Sekuritas Indonesia atau KZ, lalu ada juga Trimega atau LG, dan juga Sukor Sekuritas atau dengan kode brokernya AZ. Nah, menurut saya pribadi, untuk IPO jumbo seperti Supa, peranan underwriter itu nggak terlalu berpengaruh ya, Sobat Maya ya. Karena ya dananya sendiri itu udah terbagi-bagi ke dalam beberapa sekuritas ini. Jadi memang nggak terlalu berpengaruh. Tapi kalau misalnya Sobat Maya mau lihat track recordnya, untuk Trimega dan Sukor ini dia track recordnya lumayan bagus ya Sobat Maya. Apalagi Trimega. Jadi belum ada saham IPO yang dikawal Trimega ini tutup di zona merah di hari pertamanya listing. Jadi untuk track recordnya Trimega ini sangat bagus ya. Kalau Sukor ini juga bagus kok. Cuma ya, again, kalau misalnya IPO jumbo, peranan sekuritas itu nggak terlalu kita lihat juga. Oke, lalu berikut ini adalah laporan keuangan dari Supa. Kalau kita lihat dari sisi ekuitas, ini bagus ya, selalu meningkat dari waktu ke waktu. Namun kita bisa lihat juga di sini Sobat Meh, seperti yang udah saya katakan di depan, masih ada saldo defisit dari Supa yang cukup besar ya. Per Juni 2025, saldo laba defisitnya itu sebesar 926 miliar. Jadi besar ya untuk saldo laba defisitnya ini. Makanya manajemennya sendiri berencana untuk membagikan dividen itu pada tahun buku 2029. Jadi hopefully dalam 4 tahun ke depan, nilai ekuitas dari Supa ini dari negatif bisa berubah menjadi positif ya. Lalu bagi Sobat Maya yang concern terhadap daftar efek seri A, karena kita lihat dari sisi bidang usahanya Supa, yaitu banking, maka jelas bahwa Supa ini nggak masuk ke dalam daftar efek seri A ya. Lalu berikut ini adalah valuasi dari Supa di rentang harga IPO-nya yaitu di antara 525 hingga 695. Jadi jika Supa ini listing di harga terendahnya yaitu di harga 525, maka PI-nya itu akan berada di 361 kali dengan PBV 2,3 kali dan market cap sebesar 17,7 triliun. Lalu jika nantinya Supa ini listing di harga tertingginya yaitu di harga 695, maka PI-nya itu akan berada di 478 kali, PBV-nya di 2,8 kali dengan market cap sebesar 23,5 triliun. Menurut saya pribadi, untuk valuasi dari Supa ini ya tergolong cukup premium ya untuk ukuran saham IPO. Tapi kalau misalnya kita lihat dari sisi PBV-nya, ya ini lumayan menarik ya. Karena untuk bank-bank konvensional sendiri, valuasi dari PBV-nya ya emang segituan. Apalagi kalau misalnya kita bandingkan dengan perusahaan bank digital yang lain ya, Sobat Maya ya. PBV-nya dari Supa ini tergolong masih oke lah. Lalu untuk market cap-nya sendiri, Supa ini di 17 sampai 23 triliun. Dari sisi market cap sih lumayan gede ya untuk kinerjanya dari Supa saat ini. Oke, dari tadi udah banyak hal yang kita bahas, sekarang tiba juga kita ke bagian kesimpulan. Kesimpulan yang pertama, Supa ini merupakan salah satu calon IPO yang paling ditunggu ya di tahun 2025. Salah satu alasannya ya karena Supa ini di backup oleh sok-sok yang sangat reputable dan well-known tentunya ya di baliknya. Jadi ada Grab, OVO, MTech, Singtel, dan juga KakaoBank. Lalu Supa ini juga merupakan salah satu IPO terbesar ya di tahun 2025. Jadi udah di penghujung tahun dan ya IPO Supa ini nilainya cukup besar. Untuk prospek jangka panjang, Supa ini masih sangat menarik ya, karena potensi growth-nya itu masih sangat besar di masa mendatang. Kalau misalnya kita lihat dari sisi market share, bukannya nggak mungkin ya, di tahun depan atau 2 tahun lagi, Supa ini bisa menggeser market leader-nya di industri digital banking. Kesimpulan yang kedua, valuasi dari Supa ini tergolong premium ya untuk ukuran saham IPO. Tapi dari sisi PBV cenderung menarik. Hal ini menurut saya pribadi wajar. Karena growth dari Supa itu sangat luar biasa.
Kita bisa lihat ya, dari kenaikan pendapatan bunganya aja itu dari tahun ke tahun itu hampir 2 kali lipat Sobat Maya. Jadi ini benar-benar super fast growth company ya. Cuma ya kedepannya kita harus lihat lagi kapan dia growth-nya itu mulai melandai nih. Lalu untuk tujuan penggunaan dana IPO-nya menurut saya juga cukup bagus ya, karena dipakai untuk kegiatan operasional dan mendukung perkembangan usaha Supa di masa mendatang. Terlebih untuk IT ya, yang sangat krusial banget bagi saya untuk segmen perbankan. Kesimpulan yang ketiga, dari sisi underwriter, ada banyak underwriter yang mengawal IPO-nya Supa. Jadi untuk IPO jumbo dengan banyak underwriter seperti ini, ya kita nggak perlu terlalu melihat underwriternya. Kita lihat aja siapa sosok di baliknya ya. Cuma kalau misalnya kita lihat untuk LG sama AZ, ya itu kalau mereka mengawal sama IPO ya oke lah track recordnya. Terlebih LG ya. Kesimpulan yang terakhir, saya sendiri akan memanfaatkan momentum IPO untuk mendulang cuan. Cuma porsinya nanti saya lihat lagi ya untuk animo masyarakat, lalu untuk prospektus finalnya. Bisa jadi saya cuma titip sendal 101 juta atau kayak biasa ikutan banyak. Nah, itu nanti saya akan lihat lagi ketika udah dekat ya Sobat Maya ya. Jadi ketika prospektus finalnya udah keluar dan saya juga lihat animo masyarakat nanti kayak gimana, baru saya putuskan untuk ikutan berapa jumlahnya. Cuma dari sisi momentum IPO menurut saya lumayan menarik. At least ya tutup ataupun dijaga di harga kuning itu masih sangat possible. Jadi risknya masih tergolong rendah. Cuma potensi arahnya menurut saya pribadi agak-agak sulit ya. Kalaupun arah ya mungkin mirip kayak emas atau malah naik pelan-pelan kayak dulunya AMNN. Jadi mari kita lihat aja nanti udah deket-deket IPO kayak gimana ya untuk IPO-nya Supa ini. Nah, seperti biasa ya Sobat Maya, yang namanya saham, terlebih saham IPO, itu nggak pernah luput dari yang namanya resiko. Jadi, pastikan bagi Sobat Maya yang mau melakukan order saham IPO Supa ini, pastikan Sobat Maya melakukan order sesuai dengan resiko yang siap untuk Sobat Maya tanggung ya. Lebih lengkapnya nanti saya order berapa untuk IPO Supa akan saya share di tab community untuk Sobat Maya pengembangan dan juga utama. Nah Sobat Maya, demikianlah video review saham IPO Supa. Semoga aja video ini dapat bermanfaat bagi Sobat Maya semuanya dan dapat menjadi bahan pertimbangan nih. Apakah nantinya Sobat Maya akan mengikuti saham IPO Supa atau enggak? Nah Sobat Maya, akhir kata jangan lupa untuk selalu jaga kesehatan, jangan lupa untuk selalu bahagia, dan semoga perjalanan investasi kita selalu cuan bareng-bareng ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dah.